Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Neman Kartawijaya. Di kesempatan yang singkat ini, saya akan mencoba memberikan informasi singkat mengenai tahapan dalam membuat HASOP atau tahapan dalam proses melakukan pengkajian HASOP untuk suatu unit yang akan kita kaji. Dalam melakukan HASOP, ini terdiri dari 7 langkah utama, mulai dari pemilihan node, yang kedua menentukan parameter, kemudian yang ketiga menentukan deviasi, keempat identifikasi penyebab, yang kelima evaluasi konsekuen atau akibat, yang keenam kita evaluasi safeguard atau pengaman, yang ketujuh rekomendasi. Ketujuh tahap ini baru akan kita lakukan jika kita sudah memegang atau mendapatkan dokumen PNID. Karena salah satu syarat yang dapat dilakukan dalam melakukan pengkajian HASOP yaitu tersedianya PNID sebagai bahan dasar dalam melakukan pengkajian HASOP. Kalau sudah PNID sudah tidak dapatkan, maka yang pertama kita lihat PNID-nya, kemudian kita lihat, kita tentukan node-nya. Misalkan node pertama, untuk pembahasan pertama yaitu kita tangki sebagai node pertama. Kemudian setelah node pertama sudah ditentukan, maka kita tentukan parameter. Biasanya kalau parameter untuk tangki itu biasanya temperatur, tekanan, level, dan sebagainya. Kemudian kita tentukan deviasinya. Nah, deviasi ini misalkan penyimpangan dari tangki tersebut. Nah, bagaimana deviasi ini bisa terjadi? Nanti di slide selanjutnya akan coba kita bahas. Nah, untuk menentukan deviasi ini gabungan dari kata pandu dan parameter. Nah, kata pandu tersebut bisa no, more atau high, less atau low, reverse misalnya ini untuk pipa ya aliran balik ya. Parameternya ada flow, ada pressure, ada temperatur, ada level. Nah, misalkan kita menentukan deviasi, yang tadi misalkan di node pertama ini kita pilih tangki, maka parameter untuk tangki itu biasanya pressure, temperatur, level. Nah, deviasi dari tangki itu apa? Misalkan no pressure, tidak ada tekanan. Atau no temperatur, tidak ada temperatur. No level, tidak ada level. Deviasi dari tangki. Atau more pressure, tekanan dari tangki berlebih. Atau less pressure, kurang atau tidak ada pressure. Misalkan more temperatur, suhunya lebih tinggi daripada keadaan normal. Atau low atau tidak ada temperatur. Nah, ini deviasi yang kita dapatkan untuk misalkan unit tangki yang akan kita kaji. Nah, di sini konsep HASOP, kalau misalkan kita udah tentukan parameternya, misalkan dari tangki, parameter tangki yaitu misalkan temperatur, impurity, level, dan sebagainya. Nah, deviasinya untuk tangki yang tadi misalkan kita bahas, contohnya satu tangki, misalkan high pressure, tekanan tangkinya berlebih. Atau no pressure, tidak ada tekanan pada tangki. Atau no level, tidak ada level pada tangki. Atau high level, level dari tangki itu berlebih dari keadaan normal atau dari kapasitasnya. Nah, setelah deviasi ini kita dapatkan, maka kita bisa tentukan konsekuensinya. Nah, kalau misalkan tekanan tangki berlebih dari keadaan normal, konsekuensinya bisa pecah dinding tangkinya.
Kalau misalkan pecah, ya ini bisa mengakibatkan kebakaran, gangguan produksi, gangguan kesehatan. Nah, setelah kita mengetahui konsekuensi dari unit yang kita kaji, maka tahap selanjutnya kita lihat ada pengamannya atau tidak dari unit yang kita kaji. Misalkan di tangki untuk mengetahui pressure, di sini ada PI, pressure indicator. Atau untuk mengetahui temperatur ada TI-nya, temperatur indikator. Nah, kalau misalkan tidak ada PI atau TI atau pengaman-pengaman yang lain, maka kita bisa berikan rekomendasi di dokumen HACCP-nya. Contoh misalkan di tangki tidak ada pressure indicator, maka kita di rekomendasi ini bisa kita tambahkan PI atau pressure indicator. Atau mungkin tidak ada temperatur indikator, atau bukan tidak ada tapi temperatur ada tapi jumlahnya kurang, maka kita bisa di sini tambahkan temperatur indikator. Maka kita buatkan di dokumen HACCP-nya. Nah, ini untuk node selanjutnya mungkin setelah tangki apa, misalkan pipa. Node keduanya pipa. Nah, pipa parameternya apa? Deviasinya apa? Misalnya kalau pipa parameternya flow, aliran bisa masuk, pressure juga bisa masuk, temperatur juga bisa masuk. Maka deviasi dari pipa yaitu no flow, tidak ada aliran, atau no pressure, tidak ada tekanan, no temperatur, tidak ada suhunya. Atau mungkin sebaliknya, high flow, alirannya terlalu cepat, atau high pressure, tekanannya terlalu tinggi, atau high temperatur, suhunya terlalu tinggi. Deviasi dari pipa. Ke tahap selanjutnya, seperti yang tadi kita bahas untuk unit tangki, maka untuk pipa pun juga hampir sama. Setelah deviasinya sudah kita ketahui, maka konsekuensinya kita bahas dalam menentukan dokumen HACCP-nya. Misalkan ya high flow, ya alirannya terlalu cepat, berpengaruh kepada apa? Pengikisan pada dinding pipanya seperti itu. Atau high pressure, pressure-nya terlalu tinggi daripada normal, pipanya bisa pecah, mengakibatkan kebakaran, dan sebagainya. Setelah konsekuensinya kita temukan, kita tentukan, maka kembali lagi kepada tahap selanjutnya, kita lihat pengamannya ada atau tidak kepada pipa. Kalau misalkan pengamannya tidak ada, maka kita tambahkan rekomendasi. Misalkan di pipa tidak ada pressure indicator, maka di sini kita tambahkan pressure indicator untuk rekomendasinya. Atau mungkin tidak ada temperatur indikator, maka untuk rekomendasinya kita tambahkan temperatur indikator. Dan selanjutnya tergantung dari unit yang kita bahas. Demikian informasi singkat dari saya mengenai tahapan dalam pembuatan HACCP atau pengkajian HACCP. Kembali lagi diingatkan, dalam melakukan pengkajian HACCP, maka dasar utama yang harus kita gunakan yaitu kita harus menggunakan VNID dari unit yang akan kita kaji. Dan dalam pembuatan HACCP ini melibatkan dari beberapa unsur disiplin ilmu, ada engineering-nya, ada safety-nya, ada prosesnya, ada dari construction-nya, ada juga dari sipilnya, dan sebagainya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.